Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, sudah selayaknya lah kita saling membantu tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Hal inilah yang melandasi berdirinya Ehipasiko Foundation. Ehipasiko merupakan yayasan nirlaba yang bergerak di bidang amal kemanusiaan. Yayasan ini memiliki visi untuk memajukan dharma humanistik melalui misi studi, aksi, dan meditasi. Berdiri sejak tahun 2008, Ehipasiko hadir di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di kota Medan. Di kota ini, Yayasan Ehipasiko terletak di Jalan Sentosa Lama, nomor 21 Medan. Ehipasiko Foundation memiliki gerakan bernama Ehipasiko Family Club. Anggotanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari balita hingga manula. Mereka memiliki visi bersatu dalam kemanusiaan melalui misi bakti sosial lintas agama. Selain aktif dengan menggelar berbagai bakti sosial lintas agama, Ehipasiko Medan juga melaksanakan program sekolah minggu Buddhis. Kegiatan ini ditujukan untuk anak-anak setingkat sekolah dasar dan berlangsung setiap hari Minggu sejak jam 9 pagi hingga jam 11 siang. Ehipasiko Foundation adalah sebuah yayasan nirlaba yang bergerak dan hadir di tengah masyarakat untuk membantu manusia di tengah kesusahan. Dalam perjalanannya sudah banyak sekali aksi-aksi sosial hingga pendidikan yang pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, untuk itu pemirsa, saya sudah menghadirkan seorang pengurus Ehipasiko Foundation Medan, yaitu Agustina Caga Karuna. Halo Kak Agustina. Halo. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah, dari namanya Ehipasiko, ini unik sekali ya. Ini dari bahasa apa dan apa sih arti dari Ehipasiko ini sendiri? Ehipasiko ini awalnya asalnya memang dari bahasa Pali di India ya. Artinya itu kalau ditranslatekan biasanya sih kita translate ke bahasa Inggris, come and see. Come and see. Ya, jadi datang dan buktikan sendiri. Nah, seperti apa itu filosofi di balik nama itu? Ini yang kita baca dari buku ya, yang artinya Buddha, ajaran Buddha itu guru kita Buddha Gautama itu mengatakan bahwasanya ajarannya itu sebelum kita meyakininya bahwasanya itu benar, jangan langsung percaya, tapi ayo datang lihat dan buktikan sendiri dulu benar nggak. Kalau sesuai cocok baru dijalankan gitu. Nah, yayasan ini yang seperti apa sih bentuknya dan fokusnya kemana nih? Yayasan Ehipasiko ini adalah yayasan kemanusiaan yang konsisten dari sejak tahun 2002 didirikan. Dari tahun 2002. Sudah lama berarti ya? Iya. Jadi memang contohnya itu adalah ke visi kemanusiaan. Jadi dilaksanakan melalui dharma humanistik, melalui visinya yaitu studi, aksi, dan meditasi. Ini Ehipasiko Medan. Nah, berarti mungkin ada beberapa cabang lagi ya. Nah, ini di mana saja lagi tersebar Ehipasiko? Totalnya ada di 66 kota di Indonesia. Salah satunya di Medan, ada di Jakarta, Bandung. Nah, kalau untuk lebih lengkapnya lagi itu dapat kita lihat di buletin Ehipasiko atau di websitenya di www.ehipasiko.net. Berarti sudah tersebar di seluruh Indonesia ya? Iya. Setiap 3 bulan sekali, Ehipasiko Foundation menggelar kegiatan donor darah. Kali ini kegiatan berlangsung di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Kegiatan yang digelar sejak jam 9 pagi hingga jam 1 siang ini berhasil mengumpulkan 85 kantong darah. Kegiatannya nih secara umum seperti apa sih kegiatan di Yayasan Ehipasiko ini? Nah, kita selalu patokannya itu kepada visinya kita yaitu studi, aksi, dan meditasi. Nah, kalau studi itu kita ada yang paling utama itu adalah di penyebaran buku-buku Dharma. Jadi Ehipasiko sudah mencetak ratusan judul buku untuk didistribusikan di seluruh Indonesia. Nah, itu yang studi ya. Kemudian kita ada buat event-event pengajaran dengan mengadakan talk show. Kita mengundang biku dari luar ya. Kemudian juga kita ada pengajaran dengan abdi desa
namanya itu ke seluruh pelosok Indonesia juga. Dan tadi dikabarkan juga berarti Ehipasiko ini juga berangkatnya dari sebuah buku ya tadi ya? Iya, mulai dari buku dulu. Awal mulanya jadi pendirinya ini yaitu Bapak Handaka Wijananda. Beliau adalah seorang penerjemah juga ya, seorang praktisi Buddhis juga. Jadi beliau melihat Indonesia ini, umat Buddhanya ini sangat kekurangan tentang buku-buku Dharma. Jadi dengan kemampuan beliau buatlah satu yayasan yang awalnya itu mulai dari cetak buku-buku Dharma yang kebanyakan sih berupa buku komik ya, sehingga dimulai dari anak-anak sudah tahu tentang sejarah agama Buddha. Nah ini kan lingkupnya studi nih tadi. Nah kemudian yang selanjutnya tadi? Nah kemudian masuk ke aksi. Nah aksi ini kita ada ini ya, mulai dari beasiswa ya, beasiswa menyantun ada 2.540 siswa asuh di Indonesia. Ya, kemudian juga kita ada selalu melakukan bakti sosial lintas agama. Bakti sosial lintas agama ya. Iya, jadi mulai dari donor darah, kunjungan kasih ke orang yang sakit, kemudian bagi-bagi sembako termasuk juga ya. Termasuk bagi sembako. Jadi, tapi kami di sini tidak hanya terpatok kepada yang berumat Buddha saja, tetapi sudah tidak mengenal suku, ras, dan juga agama. Karena tadi sudah lintas agama ya. Iya. Aksi sudah, nah apalagi tadi? Nah selanjutnya adalah meditasi. Nah jadi di dalam ajaran Buddha itu ada dikatakan bahwasanya pencerahan itu ya, itu harus dibarengi dengan meditasi. Jadi studi itu kita belajar, aksi itu kita melakukan. Nah meditasi itu kita perenungannya. Perenungannya ya. Jadi di Ehipasiko ini setiap tahun di setiap kota yang ada Ehipasiko itu selalu mengadakan retret meditasi juga. Nah, retret meditasi kalau untuk di kota-kota kecil itu tetap ada diadakan. Terus kalau dari Ehipasiko Jakarta itu biasanya melakukannya itu adalah ziarah mancanegara. Ziarah mancanegara. Meditasinya itu di kota-kota seperti kota kelahirannya Buddha Gautama di India. Kesana, gitu ya. Iya. Karena mungkin bisa melihat langsung dan merasakan aura-aura meditasinya di sana seperti itu ya. Nah kalau untuk di Medan sendiri kegiatannya apa aja? Kalau di Medan kita rutin 3 bulan sekali ya. Kita kerjasama dengan organisasi lain juga untuk mengadakan retret meditasi. Itu sampai tahun lalu ya, itu kita udah mulai rutin 3 bulan sekali gitu. Nah saya dengar-dengar juga ternyata tadi ada program beasiswa ya. Nah ini seperti apa beasiswa? Ya, beasiswa ini dimulai awalnya kenapa dibuat, itu adalah jawabannya gampang aja sih, karena begitu banyak anak-anak yang susah sekolah. Jadi makanya kenapa awal mulanya sih tetap dari pendiri kita ya, Bapak Handaka Wijananda, beliau yang mencetuskan beasiswa ini gitu. Karena mungkin beliau melihat begitu banyak anak-anak yang susah sekolah di Indonesia. Nah kalau untuk jangkauannya di Medan, kemana saja nih anak-anak yang diberikan beasiswa? Apakah sekitar kota Medan saja atau di mana? Tidak, itu ada di kota Medan, ada di Lombok. Lebih banyak sih di kota-kota yang justru kota kecil lebih banyak. Terutama di Lombok paling banyak. Nah tadi hari ini juga niatnya ada diperkenalkan ya dengan satu orang siswa yang mendapat beasiswa dan sudah menerima bantuan ya dari Ehipasiko ya. Nanti mungkin boleh dikenalkan ke saya. Nah pemirsa penasaran seperti apa sosok siswa yang selama ini sudah menerima bantuan dari Ehipasiko. Namun sebelum itu simak liputan berikut ini. Terkait misi aksi, Ehipasiko Foundation memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia berprestasi yang terkendala ekonomi dalam belajar. Beasiswa ini diberikan sebagai tanda kepedulian Ehipasiko kepada anak-anak ekonomi lemah, namun memiliki kemauan keras untuk meneruskan pendidikan. Salah satu penerima beasiswa Ehipasiko adalah Rivenska Leonika.
Gadis muda yang baru saja menamatkan pendidikan SMA-nya ini sudah sejak lama menerima bantuan dari EHI Pasiko. Sehari-hari, Rivenska menjalani kehidupan sederhana di rumahnya yang berlokasi di Jalan Ampera, Medan. Hobi membaca yang ditekuninya menjadikannya anak yang cerdas dan memperoleh prestasi yang gemilang. Di sela-sela kesibukannya bersekolah dan membantu orang tua, Rivenska juga menyempatkan diri ikut dalam kegiatan yang diadakan oleh EHI Pasiko. Setiap minggu, ia dengan telaten membantu kegiatan sekolah minggu yang digelar di EHI Pasiko. Pemirsa, sudah hadir bersama saya satu orang narasumber lagi, yaitu siswa asuh EHI Pasiko yang bernama Rivenska Leonika. Ia sudah banyak menerima bantuan dari EHI Pasiko. Halo Rivenska. Halo. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Kalau boleh tahu sudah sibuk apa nih dan kelas berapa sih Rivenska? Baru aja kemarin selesai ujian nasional untuk tingkat SMA. Oh, baru selesai UN ya. Dan kalau untuk kesibukan sekarang itu sambil nunggu panggilan kerja, itu juga sehari-hari bantuin mama. Sudah pengumuman kelulusan berarti? Belum ya? Oke, nah nanti kita doain nih semoga lulus UN-nya ya nanti ya. Nah, Rivenska, ngomong-ngomong nih, seperti apa sih pertemuannya awal dengan EHI Pasiko Medan? Pertama kali mengenal EHI Pasiko itu dari sekolah. Karena waktu ke SMP itu setiap ada penerbitan komik body yang baru, itu ada dibagikan di sekolah. Tapi untuk mengenal lebih jauh sampai tahu tentang beasiswa dan bantuan uang sekolah itu dari keluarga di Jakarta, dari tante saya Rosna Sansari. Beliau yang mengenalkan dan mengirimkan biodata saya ke EHI Pasiko. Nah, akhirnya di follow up dengan EHI Pasiko ya, dipanggil ya? Ya. Nah, kemudian untuk bantuan sendiri, sudah berapa lama sih Rivenska menerima bantuan dari EHI Pasiko? Itu udah dari kelas 2 SMP, jadi kurang lebih udah 5 tahun. Sudah 5 tahun ya? Iya. Baik, nah saya beralih ke Kak Agustina nih. Kalau boleh tahu nih, seperti apa sih prosedurnya kok bisa nih Rivenska terpilih jadi anak ataupun siswa asuh dari EHI Pasiko sendiri? Ya, seperti tadi Rivenska bilang, tantenya ya yang di Jakarta itu mengirimkan biodata Rivenska ke Jakarta Pusat langsung. Jadi dari Jakarta itu langsung karena lokasinya di Medan, meminta kita untuk survei langsung ke rumah. Nah, jadi saya kemarin sama beberapa teman itu langsung ke rumahnya Rivenska untuk melakukan survei terhadap nilai sekolah, rapotnya lah gitu ya, apakah memang layak diterima atau enggak gitu. Oke, nih saya ke Rivenska lagi nih. Seperti apa sih keluarga mengenalkan EHI Pasiko kepada Rivenska sehingga akhirnya mau menjadi siswa asuh dari EHI Pasiko? Ya itu karena sebelum dikenalkan dengan EHI Pasiko, setiap bulan uang sekolah itu ada dapat bantuan dari keluarga di Jakarta juga. Terus keluarga di Jakarta kan juga dapat informasi kalau Yayasan EHI Pasiko itu ada membantu siswa sekolah yang kurang mampu namun berprestasi. Tadi dikatakan Kak Agustina bahwa ada survei ya dilakukan ke rumah. Nah, itu seperti apa sih bentuk surveinya dan apa saja yang didata dari teman-teman EHI Pasiko? Ya, yang pertama kali pasti didata tentang prestasi kita. Itu dari raport, terus dari bukti-bukti prestasi seperti piagam, sertifikat dan piala. Kemudian pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, kondisi rumah, berapa bersaudara, seperti itu. Untuk data-data kelengkapan EHI Pasiko berarti. Ya. Sekolah Minggu Buddhis EHI Pasiko ini mengajak anak-anak untuk belajar Dharma dengan cara yang fun dan kreatif. Di sini mereka juga diajarkan tentang budi pekerti yang baik terhadap orang tua, teman-teman, dan lingkungan. Di sini jugalah Rivenska dilibatkan dalam membantu pendidikan budi pekerti anak-anak ini. Tadi ngomong-ngomong prestasi nih, apa saja sih prestasi yang sudah diraih oleh Rivenska sendiri? Kalau prestasi itu selama SMA, setiap semester selalu masuk 5 besar. Dan selalu masuk 5 besar, wah dan hebat juga, ya. Dan juga setiap tahun ada perlombaan antar kelas dan selalu menang untuk lomba pidato bahasa Inggris. Nah, untuk pekerjaan orang tua sendiri, apa sih pekerjaan orang tua? Kalau mama itu pekerjaannya nggak tetap, tapi kalau untuk saat ini pekerjaannya itu menerima pesanan makanan dari orang atau misalnya dipanggil untuk bantu masak, kayak gitu. Rivenska sendiri berapa bersaudara ini di keluarga? Adik ada 1 masih kelas 5 SD. Kalau Rivenska anak paling besar. Nah, namun yang di
beri bantuan oleh Ehipasiko? Cuma Rivenska. Rivenska sendiri ya. masih ya. Oke. Berbicara tentang di tengah kesulitan himpitan ekonomi ini gitu. Nah, kenapa sih Rivenska masih mau nih bersemangat untuk melanjutkan pendidikan? Ya, karena kan Rivenska juga punya cita-cita yang ingin diraih, cita-cita yang ingin dicapai. Dan Rivenska juga punya tekad untuk mengubah nasib keluarga ke depannya, untuk menjadi lebih baik, begitu. Nah, saat ini kan sudah tamat sekolah ini ya. Nanti rencananya mau kemana nih nanti? Mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi sambil kerja. Sambil kerja ya. Jurusan apa kalau boleh tahu yang dipilih? Ambil jurusan manajemen bisnis. Oke. Saya beralih ke Kak Agustina. Untuk berapa lama sih anak-anak ini dibantu mungkin dari tingkatan sekolahnya ya? Kalau selama anak-anak ibu ini serius belajar dan juga berprestasi, itu akan kita bantu sampai ke perguruan tinggi. Nah, untuk syarat mendapatkan beasiswa apa saja sih Kak yang yang diberlakukan oleh Ehipasiko? Ya, yang pasti pertama itu prestasi dulu dan semangat belajar anak ya. Artinya jika orang tua mereka tidak mampu untuk memberikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, itu tetap akan kita bantu. Yang penting mereka memang mewujudkannya dengan serius mau belajar dan mau berkembang gitu. Itu dulu poinnya. Baik, beralih lagi nih ke Rivenska. Perubahan apa sih yang sudah Rivenska dapatkan ketika sudah menerima bantuan dari Ehipasiko? Ya, yang pasti yang paling terasa itu setiap bulan beban mama itu lebih ringan ya. Lebih berkurang ya? Ya, lebih berkurang karena uang sekolah, biaya sekolah untuk Rivenska itu bisa dialihkan ke adik Rivenska yang masih kecil gitu, yang masih SD. Rivenska, apa yang ingin kamu lakukan untuk Ehipasiko yang sudah mau membantu biaya sekolahnya Rivenska? Ya, itu setiap minggu Rivenska ada datang ke sekolah minggu Ehipasiko itu untuk bantu-bantu, dan juga kadang-kadang kalau ada acara Rivenska juga turut berpartisipasi sebagai panitia. Baik Rivenska, Kak Agustina, kita harus tunda sejenak perbincangan kita dan kita akan tanya komentar masyarakat mengenai manfaat yang sudah diberikan Ehipasiko. Ya pemirsa, seperti apa komentar masyarakat mengenai manfaat yang sudah diberikan Ehipasiko? Berikut cuplikannya. Tidak sering melawan orang tua, dulu kan sering melawan orang tua, seringnya sih membantu. Dan kalau bicara sama teman-teman itu nggak kasar. Semakin mau berbagi, semakin peduli sama lingkungan. Udah makin sopan, udah nggak gitu melawan lagi. Sebelumnya anak saya yang namanya Herbert, pendiam, terus kurang begitu bisa sosialisasi. Semenjak ikuti sekolah minggu di sini lebih bisa bersosialisasi, terus lebih mengerti tata krama, terus lebih tahu tentang kerohanian. Ya, Ehipasiko selama ini ya udah cukup bagus juga. Ya kedepannya ya lebih bisa lebih banyak membantu anak-anak supaya lebih berkembang. Sebagai seorang guru bagi anak-anak, kita kan di sini harus sebagai teladan mereka. Otomatis saya harus berkembang sendiri dulu, baru saya bisa mengajar anak-anak. Jadi saya sejak gabung di sini, saya harus mempush diri saya supaya saya lebih berkembang, lebih positif ya, supaya bisa mengajar anak-anak lebih baik. Saya mau tanya, apa sih pengalaman yang mungkin saat berkegiatan itu membuat Kak Agustina tersentuh waktu itu? Mereka suami istri itu kos 2 orang di kamar yang hanya berukuran 2 kali 3 meter. Nah, kemudian yang memprihatinkan ini adalah ibu ini buta. Oke, dia buta. Kemudian waktu kami masuk ke kamarnya itu kami cukup terkejut ya, karena itu begitu bau sekali dan begitu jorok sekali. Jadi setelah kami berbincang sebentar, kami ingin membantu. Bantuannya dengan kita membersihkan itu seluruh kamar, ya, kita bersihkan semuanya, kita belikan kasur yang baru, ya, kita kasih kipas angin juga. Nah, kemudian barang-barang yang bau, yang busuk itu kita buang. Bahkan ada sisa-sisa makanan di dalam kamar gitu. Nah, terus ada juga donatur yang bersedia untuk membayarkan biaya kosnya secara bulanan gitu. Kak Agustina, sejauh ini selama berkegiatan apa saja sih kendala yang biasanya dihadapinya? Ya, kalau di Medan ya khususnya ya, itu memang
yang selalu menjadi kendala itu mungkin di SDM-nya, ya, karena kita punya kegiatan banyak dan di sini kan kita lebih banyak mengharapkan relawan yang membantu, Mengharapkan jiwa kerelawanan Iya. orang-orang berarti ini ya. jiwa sosialnya. Jiwa gitu. sosialnya gitu ya. Berarti sering datang dan pergi dong ini ya Iya. relawannya ya. Nah selain itu apalagi kendala yang biasa dihadapi? Ya mungkin yang kedua itu dana ya, dana karena di Medan ini terutama kan begitu banyak organisasi juga dan umat Buddha juga terbatas. Jadi mereka juga untuk menyumbang itu juga sudah ada porsinya masing-masing tentunya. Nah jadi dari setiap aksi baksos yang kita lakukan itu kita ingin memberi lebih, tapi selalu kendalanya itu di dana yang terkumpul. Jadi akhirnya kita memberikan satu patokan gitu ya, berapa yang bisa kita bantu. Oke, baik. Ya. Saya ke Rivenska nih. Kira-kira apa sih harapan Rivenska untuk anak-anak yang ada di luar sana yang mungkin saat ini masih terhimpit biaya ekonomi ataupun biaya sekolah namun tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Namun kan ini Rivenska bisa ya terus tetap melanjutkan pendidikannya. Ini kira-kira apa yang bisa? Kalau harapan terbesar Rivenska sih buat teman-teman di luar sana yang juga punya kesulitan ekonomi yang sama seperti Rivenska itu jangan patah semangat. Kita harus terus semangat untuk mencapai cita-cita kita karena kita juga kan punya keinginan supaya kehidupan kita yang mendatang itu lebih baik dari kehidupan yang sekarang gitu. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada pihak Ehipasiko Foundation dan juga para donatur karena atas kemurahan hati mereka saya bisa menyelesaikan pendidikan saya sampai sejauh ini. Baik, nah tuh buat adik-adik yang ada di rumah bahwa pendidikan itu sangat penting ya walaupun terhimpit biaya, tapi buktinya Rivenska bisa melanjutkan pendidikannya bahkan sampai saat ini mau ke perguruan tinggi ya. Nah saya ke Kak Agustina nih, apa sih pesannya untuk masyarakat yang ada di luar sana dan untuk kebaikan umat di dunia ini sendiri? Pesannya ya, jangan pernah berhenti kali ya, jangan pernah berhenti untuk terus melakukan kebajikan. Karena dengan kelebihan yang Anda miliki, baik itu berupa materi ataupun tenaga, itu bisa untuk membantu begitu banyak makhluk lainnya yang membutuhkan. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih Kak Agustina, terima kasih Rivenska sudah hadir di Selasar Budi. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat di luar sana ya. Sukses terus untuk kegiatan Ehipasikonya dan Rivenska semangat terus untuk kegiatan belajarnya ya. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh orang-orang hebat ini bisa menjadi teladan sekaligus contoh bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh